Sebelumnya pada saat Zico membantu Felicia tadi. Ternyata Melanie tak sengaja melihat hal tersebut dan membuat dirinya menjadi lebih marah terhadap Felicia. Siapa wanita itu? Tanya Melanie kepada Rara sang manajer yang juga seorang banci. Aku tidak tahulah Mel. Jawab Rara yang memang tidak tahu siapa wanita itu. Yang dia tahu dia adalah wanita yang berbuat masalah dengan Melanie tadi di pesta. Buruan cari tahu siapa wanita itu, aku mau besok juga aku sudah tahu identitas wanita itu. Bentak Melanie. Iya. Jawab Rara pasrah dengan kekehan Melanie. Setelah itu mobil yang ditumpangi Melanie pun pergi dari sana. Meskipun ada kekesalan yang sangat dari hati Melanie. Pagi harinya Felicia bangun dari tidurnya yang sangat nyenyak. Memang dokter Marissa memberikan obat tidur agar Felicia bisa lebih istirahat lagi. Saat Felicia baru saja membuka matanya, ia sangat terkejut dengan kamar yang sangat asing baginya. Karena bagi Felicia kamarnya sangat kecil dengan kasur kapuk yang sudah lusuh. Tetapi sekarang berbeda, dia malah tertidur di kamar yang luas dengan aroma parfum laki-laki yang sangat khas. Dan juga kasur empuk yang menopang tubuhnya. Setelah ia tersadar, Felicia pun mencoba untuk bangun meskipun kepalanya sedikit sakit, namun ia tak menghiraukan itu. Karena yang ia pikirkan sekarang adalah Adril sang anak yang tidak ia lihat dari kemarin. Astaga, aku di mana? Syok Felicia. Segera ia bangun dan membawa barangnya kemudian keluar dari kamar tersebut. Baru saja keluar dia sudah melihat bangunan yang sangat megah. Dengan hiasan yang bisa Felicia taksir bahwa harganya sangat mahal. Dengan hati-hati ia pun berjalan menyusuri tangga agar tidak merusak beberapa barang di sana. Baru saja ia sampai di bawah sudah ada suara yang mengagetkannya. Sudah bangun? Tanya seseorang dari belakang tubuh Felicia. Felicia pun menolehkan tubuhnya berniat untuk memastikan. Siapakah orang yang sudah membawanya ke rumah yang sangat megah seperti istana ini? Zico, kenapa kamu di sini? Tanya Felicia. Ya karena ini rumahku, jawab Zico. Apa? Pekik Felicia terkejut. Kamu mau kemana? Tanya Zico dengan mencekal tangan Felicia yang akan pergi menuju keluar dari mansionnya. Aku mau pulang, Ril pasti cariin aku. Ucap Felicia dengan tegas dan juga menghempaskan tangan Zico yang menggenggamnya tadi. Biar aku antar. Tawar Zico. Enggak usah. Sahut Felicia tidak ingin merepotkan Zico. Sayang, biar kamu diantar sama Zico saja ya. Ucap Mama Fanny yang baru saja keluar dari dapur dengan Nenek Vivin. Sedangkan para laki-laki sedang pergi ke lapangan golf. Tidak usah Bu, jawab Felicia. Sayang kamu mau ya, mohon Nenek Vivin. Akhirnya mau tidak mau Felicia pun mengiyakan. Dia tidak tega dengan dua wanita yang terus saja memohon kepadanya. Sedangkan di sisi lain Adril yang bangun dari tidurnya tak juga melihat sang mama di kamarnya. Di luar rumah pun mamanya tak nampak, membuat Adril merasa takut dan juga khawatir. Bo, mama di mana? Tanya Adril dengan raut wajah yang sudah sangat takut bahkan akan menangis. Bo juga gak tahu nduk. Ucap Bo Sumi yang juga mengkhawatirkan kondisi Felicia yang tak kunjung memberi kabar. Bo Sumi juga sudah memberitahu Mbak Suci dan juga Mbak Mala bahwa Felicia belum juga pulang setelah bekerja kemarin. Bo, Mama Il pasti pulang kan? Hua! Pekik Adril dengan mengeluarkan tangisannya karena tidak ada sang mama di sampingnya. Padahal biasanya sang mama akan membangunkannya setiap pagi.
Dule kamu jangan nangis ya. Ucap Mbok Sumi tak tahu harus bagaimana karena Adril menangis. Mbok, Felicia sudah pulang? Tanya Mbak Suci yang baru saja masuk ke dalam dengan Mbak Mala yang juga baru saja selesai dari pasar. Mbak Mala membeli sarapan karena biasanya Felicia yang masak, tetapi karena Felicia tak ada jadi dia pun membeli makanan di pasar terdekat. Belum Duk, ini Adril malah nangis mencari mamanya. Sahut Mbok Sumi. Tak lama sebuah mobil berhenti di depan rumah Felicia. Siapa lagi kalau bukan Felicia dan Ziko? Felicia segera bergegas masuk ke dalam rumah saat dia mendengarkan Adril menangis keras sambil meneriaki namanya. Sayang. Sahut Felicia menghampiri sang anak yang sudah menangis terseduh-seduh. Mama. Pekik Adril memeluk erat tubuh sang mama. Iya, ini mama sayang. Kamu kenapa nangis? Tanya Felicia membersihkan sisa air mata dari sang anak. Mama kemana aja dari tadi cariin mama, rengeknya. Mama kamu sakit kemarin sayang dan papa gak sempet kasih kabar ke kamu dan juga Bu Sumi. Ucap Ziko yang baru saja masuk ke dalam. Apa? Mama sakit, mana yang sakit Ma? Ucap Adril khawatir dengan kondisi sang mama. Mama gak apa-apa kok sayang, sekarang sudah baik kan? Ucap Felicia. Setelah itu tak lama Ziko pun izin pamit karena dia harus ke kantor karena ada meeting penting dengan klien. Dan Ziko juga berjanji kepada Adril bahwa dia akan datang lagi setelah pekerjaannya selesai. Sedangkan di sisi lain Melanie yang sekarang berada di apartemen. Dia menyuruh detektif untuk mencari tahu siapa wanita yang sudah ditolong oleh Ziko kemarin. Bagaimana? Tanya Melanie saat detektif suruhannya sudah datang. Ini nyonya. Ucap detektif tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi informasi dari Felicia. Melanie pun membaca informasi tersebut dengan teliti. Betapa terkejutnya saat sebuah informasi yang baru saja ia baca mengatakan bahwa Felicia sudah punya anak dan juga anak tersebut adalah anak dari hubungannya dengan Ziko beberapa tahun lalu. Apa? Jadi wanita ini sudah punya anak sama Ziko. Aku yang berusaha untuk tidur dengan Ziko saja susah sekali. Tetapi wanita murah asteris An ini dengan mudahnya tidur dan melahirkan anak Ziko. Aku gak bisa biarin siapapun sama Ziko. Karena aku yang akan menjadi nyonya dan juga ibu untuk anak-anak Ziko kelak. Ucapnya tidak terima dengan kenyataan yang baru saja ia dapatkan ini. Tunggu saja Elovel, akan aku pastikan Elo dan anak H asteris Am Elo akan mendapatkan sebuah kejutan besar. Karena sudah menggoda Ziko bahkan aku saja belum bisa tidur dengan Ziko. Ucapnya. Malam harinya Ziko ke rumah Felicia dan membawa Felicia dan Adril untuk berjalan-jalan. Dan juga mencari angin segar karena dari tadi Adril terus saja merengek untuk keluar dari rumah. Entah mengapa Adril hari ini sangat rewel sekali membuat Felicia kesusahan untuk menjaga sang anak. Sayang, kamu mau makan apa Tanya Ziko saat mereka sudah sampai di pasar malam di mana Adril dari tadi memang ingin sekali ke sana. Adril dengan mata berbinarnya tidak mendengar ucapan sang papa. Dia terus saja menyusuri banyaknya wahana permainan di sana. Sayang, kamu mau makan apa Tanya Ziko sekali lagi barulah Adril tersadar dan mulai mengatakan kemauannya. Il mau mandi bola pak, dan beli itu sempol. Pekik Adril sangat senang. Dengan senang hati Ziko pun menuruti saja keinginan sang anak. Baginya waktu seperti ini adalah waktu yang tepat untuk menebus segala waktu yang sudah Ziko buang untuk sang anak dulu. Ziko dan Adril pun berjalan menuju ke stand makanan dan cemilan yang beraneka ragam.
Mereka meninggalkan Felicia yang masih melihat kedekatan anak dan ayah itu. Ya Allah, apakah ini jawabanmu untuk keresahan hambamu ini selama ini ya Allah? Gumam lirih Felicia mencoba untuk meyakinkan hatinya bahwa Adriel sangatlah butuh sosok seorang ayah, dia tidak boleh egois. Mama sini. Pekik Adriel membuyarkan lamunan Felicia. Iya, sayang. Setelah itu Felicia pun menyusul ke Adriel dan Zico. Sekarang ini Adriel sedang bermain di mandi bola. Felicia dan Zico sedang menunggu sang anak yang sedang asyik tersebut. Zico kadang-kadang melihat ke arah Felicia. "Fel," panggil Zico. "Iya," jawab Felicia. "Kurasa waktu yang aku berikan ke kamu sudah cukup dan aku butuh jawabanmu sekarang," ucap Zico dengan penuh penegasan. Setelah memikirkan cukup lama, akhirnya Felicia pun yakin dengan jawabannya. Dia berharap semoga saja keputusannya ini akan memberikan banyak manfaat untuk semua orang, apalagi sang anak. "Iya, aku terima ajakan kamu," lirih Felicia pelan namun sebenarnya bisa didengar oleh Zico. "Apa aku gak dengar?" ucap Zico berpura-pura tidak mendengarnya. "Iya, aku terima ajakan kamu," pekik Felicia. "Ajakan apa?" tanya Zico malah menggoda Felicia. Dengan kesal Felicia pun berencana untuk pergi namun langsung ditarik oleh Zico. Dia jatuh di pelukannya. Zico merasa sangat senang dan bersyukur karena Felicia akhirnya memilih jawaban yang sangat ia inginkan dari dulu. "Sayang, terima kasih ya," ucap Zico sambil mengelus surai sang istri. Setelah puas di pasar malam, mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Zico juga sudah mengatakan kepada Felicia bahwa dia besok akan membawa orang tuanya untuk menikahkan Felicia. Ingat ya, menikahkan. Bukan melamar, karena bagi Zico sekarang yang terpenting adalah status anak mereka dan juga status Felicia sebagai istri sah seorang Zico Pratama Adiguna. Benar saja pagi harinya saat Zico memberitahukan kepada orang tuanya. Mama Fanny dan yang lainnya sangat antusias. Tak pernah terpikirkan bahwa mereka akan segera menikahkan sang anak. Apalagi Zico menikah dengan bonus satu anak kecil yang sangat imut sekali. Mama Fanny dan yang lainnya sangat senang dan antusias. Felicia juga sudah memberitahukan kepada Mbok Sumi, Mbak Suci, Mbak Mala dan juga Wulia tentang keputusannya untuk menerima Zico sebagai seorang suami. Karena baginya sekarang yang terpenting adalah sang anak yang kurang kasih sayang dari ayahnya. Sehingga Felicia tidak ingin hal tersebut terjadi lagi. Siang harinya keluarga Zico sudah datang ke rumah Felicia. Dengan sederhana mereka menggelar pernikahan yang hanya dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat saja. Felicia memang meminta kepada Zico agar tidak menggelar pesta terlalu mahal dan dia hanya ingin ijab kabul saja tanpa yang lainnya. "Bagaimana saksi sah?" ucap Pak Penghulu di ruang tamu. "Sah." Satu kata yang sangat ditunggu-tunggu Zico akhirnya terucap juga membuatnya merasa lega. Sedangkan Felicia sekarang masih berada di dalam kamarnya, ditemani oleh sang anak dan juga Mbak Suci pastinya. "Alhamdulillah Fel. Sekarang kamu sudah menjadi seorang istri dan juga Adriel sudah miliki seorang ayah yang beneran Fel," sahut Mbak Suci tak bisa menutupi keharuannya. "Iya, Mbak." Felicia juga gak ngangka, jawab Felicia. Setelah itu Mbak Suci pun membawa Felicia keluar dengan Adriel yang terus saja menggenggam tangan sang mama. Karena Adriel juga merasa senang sekali bisa memiliki papa yang tidak akan meninggalkannya lagi.
Ziko yang melihat Felicia keluar dengan balutan busana putih yang sangat cantik pun merasa bangga. Akhirnya dia bisa menikahi Felicia dan menjadikannya ratu dalam hidupnya untuk selamanya. Setelah itu Felicia pun duduk di samping Ziko kemudian menyalimi tangan Ziko yang notabene sekarang sudah sah menjadi suaminya. Setelah itu dia menyalimi Mama Fanny dan Papa Teguh yang sekarang menjadi mertuanya. Dia juga menyalimi Nenek Vivin dan Kakek Indra pastinya. Begitupun Ziko yang menyalimi Mbok Sumi, Mbak Mala dan juga Mbak Suci sebagai keluarga Felicia. Sayang, terima kasih ya sudah mau menerima Ziko menjadi suami kamu, ucap Mama Fanny dengan memeluk erat tubuh sang menantu. Iya, Tante, ucap Felicia. Hei, kau masih panggil Tante sih? Mama sayang, tutur Mama Fanny. Iya Ma, jawab Felicia. Mereka tak menggelar resepsi, hanya melakukan akad saja karena itu permintaan dari Felicia sendiri. Siang harinya setelah akad, Ziko memboyong anak dan istrinya ke mansion besarnya. Awalnya Felicia mengatakan bahwa ia ingin tinggal di rumahnya untuk beberapa hari ini. Namun Mbok Sumi langsung mengatakan bahwa kewajiban istri adalah mengikuti kemanapun suaminya pergi sehingga Felicia pun akhirnya ikut Ziko untuk pindah ke mansion besarnya. Bok, Felicia pamit dulu ya. Insya Allah nanti kalau Feli ada waktu pasti bakalan jenguk Bok, ucap Felicia dengan berat hati mengatakan salam perpisahan karena dia akan ikut dengan Ziko yang sekarang adalah suaminya. Iya, Nduk. Kamu yang nurut sama suami dan juga jadi istri dan ibu yang baik ya Nduk, tutur Mbok Sumi. Setelah itu Felicia pun pergi dan mobilnya pun mulai menjauh dari rumah kecil yang ia tempat dengan Mbok Sumi dan juga Mbah Mala. Sesampainya di mansion mewah keluarga Adiguna, Felicia pun masuk dengan Adril yang sedang tertidur di gendongan. Sang papanya pun segera masuk ke dalam. Selamat datang sayang, ucap Mama Fanny menyambut hangat kedatangan menantu barunya dan juga cucu kesayangannya yang masih tidur itu. Terima kasih Ma, Pa, Nek, Kek, ucap Felicia merasa senang karena disambut dengan baik. Ya sudah biar Felicia dan Adril ke kamar dulu ya Ma. Pasti mereka capek, sahut Papa Teguh dan langsung diangguki oleh semua orang. Ya sudah Zik, kamu antar istri sama anak kamu ke kamar aja dulu, sahut Papa Teguh. Ziko ke atas dulu Pa. Pamit Ziko dan Felicia hanya bisa mengekori saja. Sampai di kamar Ziko segera menurunkan Adril di ranjang empuknya dengan hati-hati. Setelah itu dia mendekat ke arah Felicia yang sedang berdiri mematung di depan pintu. Merasa kagok karena dia masih belum terbiasa dengan situasi ini.